Asbahu sittan min Syawal kasiyami dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia sudah menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah itu diikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan 1 bulan cuma tambah 6. Ya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka dari sini nampak bahwasanya apa? Amalan dari amalan sunnah itu bukan perkara yang sepele. Karena itu tidak pantas seseorang mengatakan cuman sunnah ji. Ini kalimat-kalimat yang tidak pantas. Karena kadang sebagian orang mengatakan hal yang berkaitan dengan sunnah hukumnya sunnah ji. Maka ini adalah kalimat yang tidak sepantasnya. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan kesempatan. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya waktu, kesempatan adalah perkara yang berharga. Siapa yang memanfaatkannya, dia akan mulia. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan berada di atas penyesalan yang tiada guna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan, waktu, perjumpaan dengan orang tua nikmat yang sangat besar. Kalau tidak dimanfaatkan, seorang akan berada di atas kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di atas kerugian, karena banyak dari mereka yang dipertemukan dengan orang tuanya rugi. Dia berada di atas kerugian. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salat maupun yang malas-malas di dalam salat. Karena kadang ada orang yang rajin salat, rajin nuntut ilmu, tapi dosa kepada orang tua terus jalan. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Jangan menempuh dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kedoliman. Kebaikannya jalan, kedolimannya jalan terus. Ujung-ujungnya adalah kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimallah. Kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ragim anfu qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi indal kibar aw ahadahuma fadakhalan nar. Baik. Sini sahabatnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau orang Yaman. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ragiman. Celakalah seseorang. Celaka dia, hina dia. Kata ragim, para ulama menerangkan bahwasanya ragim itu adalah kehinaan atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Apa kalimat atau kata yang semisal dengan hina? Ada yang kosa katanya. Persamaannya hina apa?
Ya. Kehinaan baginya, kecelakaan baginya, terlaknatlah dia. Ya. Kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang benar-benar membuat hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergetar. Demikianlah kondisi orang yang beriman itu ketika mendengarkan ancaman, ya, ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Karena itu kita lihat diri kita ketika kita mendengarkan ancaman dari ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW. Karena kadang sebagian orang, ya, disebutkan tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang siksaan, ya, demikian juga di dalam nas hadis Rasulullah SAW, seakan hal tersebut adalah perkara yang biasa-biasa. Sudah disebutkan hal yang berkaitan dengan ancaman masih tertawa-tawa. Sama sekali tidak ada rasa takut terhadap ancaman yang diterangkan di dalam ayat maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka para sahabat takut ketika mendengarkan, ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalah seseorang, celaka dia, ya, terlanatlah ia. Qalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah, siapa itu? Siapa orang yang celaka itu? Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya Rasulullah. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tetap ya Rasulullah, gitu. Karena ada ya nida. Kalau ya nida, ya Rasulullah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, sama. Ya. Tidak ada pengaruh dhamma, fathah, kasrah. Iya. Baik. Siapa mereka? Man adraka walidayh 'indal kibar. Iya. Siapa yang berjumpa dengan orang tuanya? Iya. Dalam kondisi orang tuanya renta. Iya. Atau salah satu dari keduanya. Tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka. Maka disebutkan di sini indal kibar. Ya, ketika orang tua sudah renta. Ya, karena berbeda ya, ketika orang tua belum renta. Ya, rentanya orang tua itu beraneka ragam bentuknya. Kadang umur 70 tapi ternyata masih kuat. Ya. Ada yang umurnya 70 ternyata, ya, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah renta dia. Baik. Kadang sebagian orang bisa taat kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya di masa orang tuanya kuat. Iya. Tapi di masa orang tuanya dalam kondisi lemah, ternyata ini adalah perkara yang menjadi sebab sulit bagi mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah bab yang berbeda. Iya. Berbuat baik kepada orang tua di masa orang tua kuat dan di masa orang tua sudah dalam kondisi lemah. Ya. Karena itu perhatikan ketaatan kita kepada orang tua, kita perhatikan niat-niat kita. Jangan sampai kita melaksanakan perintah orang tua bukan karena Allah, tapi karena takut kepada orang tua. Perhatikan ya, niatnya perhatikan. Ya. Jangan sampai dia melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan karena orang tua, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang hendaknya dicatat. Ini adalah yang hendaknya diperhatikan. Perbaiki niat-niat di dalam melakukan amalan kebaikan. Jangan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berbeda ya. Berbuat baik kepada orang tua di masa kuat itu adalah perkara yang mudah. Nih, walaupun sebagian manusia merasa berat. Nih. Dan berbuat baik di masa orang tua renta, ini adalah perkara yang lebih berat lagi. Nih. Semuanya masih punya orang tua ini? Orang tua kalau sudah renta, ini kadang butuh yang namanya sabar. Kadang ada sebagian orang tua sudah renta, ke kamar mandi sendiri tidak bisa,
harus dipapah. Harus dipapah ke kamar mandi. Kadang sebagian anak cuek dengan kondisi orang tuanya. Kadang ada di antara mereka yang membantu memapah orang tuanya masuk kamar mandi, tapi potek-potek. Iya. Tapi mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk di hadapan orang tua. Dia bantu orang tuanya, tapi dia gandengkan dengan perkara-perkara yang menyakitkan untuk orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau orang tua sudah tidak bisa kemana-mana, hanya berada di atas tempat tidur. Iya. Buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Iya. Membersihkan tubuhnya, membersihkan kotorannya. Iya. Ini adalah hal yang membutuhkan apa? Kesabaran. As-sabru ala adahuma. Iya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat berat. Iya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat berat. Kalau orang tua kita masih kuat, ya, berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, ini adalah perkara yang ya, lebih mudah daripada berbuat baik kepada orang tua ketika sudah rentah. Belum lagi ditambah kalau orang tua sudah dalam kondisi rentah, hilang ingatannya. Karena kadang ada sebagian orang tua ketika sudah rentah, kadang ingat, kadang tidak ingat. Iya. Dan ini adalah perkara yang membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran. Karena itu salah satu syarat berbakti kepada orang tua apa? As-sabru ala adahuma. Bersabar terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dari apa yang ada pada orang tua itu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang berjumpa dengan orang tuanya dan keduanya atau salah satunya, ketika ia tidak manfaatkan perjumpaannya dengan orang tuanya, maka hal ini adalah perkara yang menjadi sebab ia masuk ke dalam neraka. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau hanya membawakan satu hadis. Ya, dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini ya. Ya, di sini selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ada juga yang semana dengan ini di dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Ya. Baik. Kemudian bab yang ke-11. Ya, bab yang ke-11. Baik, man bar walidai zadallahu fi umri. Bab barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua, maka amalan kebaikan yang dilakukan kepada orang tua menjadi sebab apa? Allah memberikan tambahan umur kepadanya. Maknanya seperti itu. Karena siapa berbakti kepada orang tua, maka Allah akan menambahkan umurnya. Baik. Qala rahimahullah, qala haddatsana Asbaq ibn al-Farraj. Qala akhbarani Ibnu Wahab an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fudayk an Suhail bin Mu'ad an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bar walidahi tubalah zadallahu azza wajal fi umri. Taib dari Asbagh bin Al-Farraj, ya. Beliau menyatakan telah menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku Wahab Ibnu Wahab dari Yahya ibn Ayyub dari Zabban dari Sahal bin Mu'ad an abihi, yaitu dari Mu'ad. Rasulullah SAW menyatakan apa? Barang siapa yang berbuat baik, melakukan bakti kepada orang tuanya, tubalah. Ya. Tuba mananya adalah kebaikan, keberuntungan. Ya. Maka siapa yang berbuat baik kepada orang tua, akhir kehidupannya adalah keberuntungan. Bahkan bukan cuma akhir kehidupannya. Ya. Perjalanan kehidupan di dunia, demikian juga di negeri akhirat,
Ini adalah hal yang menjadi sebab ia meraih keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zadallahu azza wa jalla fi umri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan umur. Ya, memberikan tambahan umurnya. Para ulama menyebutkan zadallahu azza wa jalla fi umri. Allah Subhanahu wa taala menambahkan umurnya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Ya. Allah akan memberikan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Ya. Ini bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Walaupun dari sisi riwayat hadis ini adalah hadis yang lemah, tapi para ulama menyebutkan maknanya adalah makna yang benar. Maknanya adalah makna yang benar. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia akan beruntung. Ya. Seorang hamba yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada mereka, hal ini adalah perkara yang menjadi sebab hilangnya kepusingannya. Ya, hilangnya kepusingannya. Karena itu di antara sebab-sebab kepusingan, di antara sebab-sebab kegelisahan, karena seseorang jauh dari bakti kepada orang tuanya. Ya, dan ingat ya, berbakti kepada orang tua di masa ia hidup, ya, sampai di masa orang tua sudah meninggal pun tetap berbuat baik kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat dari nikmat yang sangat besar. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa yang ingin diberikan kemudahan, siapa yang ingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sebab yang hendaknya ia tempuh adalah berbakti kepada orang tua. Siapa yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dijauhkan dari berbagai bentuk kegelisahan, ya, dijauhkan dari berbagai bentuk gundah gulana, maka hendaknya ia berbuat baik kepada orang tuanya. Karena ketika seseorang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka ini adalah sebab-sebab kegelisahan, ini adalah sebab-sebab kepusingan, ini adalah sebab-sebab kehidupan seorang hamba senantiasa yang ia rasakan adalah perkara-perkara yang membuat dirinya merana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, di dalam bab yang ke-11 juga beliau hanya membawakan satu hadis. Beliau hanya membawakan satu hadis. Baik, Isya jam berapa? Ya? 7 menit lagi. Saya bisa satu hadis lagi ya di bab berikutnya. Baik. Bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak bolehnya memohonkan, ya, doa pengampunan, memohonkan ampun terhadap orang tua yang musyrik. Masih ada kesempatan ini. 7 menit lagi ya. Ini agak panjang sedikit ya. Tapi kita masuk di pertanyaan saja. Saya khawatir nanti tidak cukup. Baik, ada yang siap untuk ditanya? Silakan di sini. Ada catatan dari awal sampai akhir? Baik. Mana itu? Mulai dari sini. Catatan yang sebelum-sebelumnya? Hah? Bilang ke mana? Hah? Bilang tidak tahu? Usahakan bukunya disimpan baik-baik ya. Ya. Seorang penuntut ilmu itu, ya, dia lebih menjaga catatan-catatan yang berkaitan dengan ilmu, ya, daripada hal-hal yang berkaitan dengan makanan-makanannya, berkaitan dengan makanan-makanannya, ya. Karena itu ada kisah para ulama di dalam menuntut ilmu, ya. Dia akan
Ya, masak ikan. Ya. Begitu didengar bahwasanya seorang guru tiba, dia tinggalkan. Ilmu diutamakan. Ya. Kemudian keesok harinya lagi mau diolah, sampaikan guru datang, tinggalkan lagi. Ya. Kemudian berikutnya di hari ketiganya, ya, dia tidak sempat disebabkan apa? Guru datang. Ya. Dia lebih memperhatikan hal yang berkaitan dengan ilmu. Akhirnya karena tidak sempat dimasak ikannya dimakan mentah-mentah, khawatir ikannya rusak. Bayangkan ya, makan apa adanya. Ya. Ini berkaitan dengan semangat mereka di dalam hal yang berkaitan dengan ilmu itu. Luar biasa. Ya. Karena itu berusaha untuk tidak kehilangan catatan, ya, daripada terluputkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara duniawiyah, makanan atau hal-hal yang semisalnya. Baik. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Sudah berlalu bersama kita. Ya, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Baik, birrul walidain. Ketiga, baik, al-jihadu fi sabilillah. Ini bab pertama ya. Alhamdulillah dari bab pertama dia bisa menjawab. Saya masih ingat. Jadi hilang catatannya yang di bukunya, tapi tidak hilang catatannya di akalnya. Insyaallah. Zadakallahu ilman. Baik. Siapa lagi? Nah, itu yang di belakang pakai songkok nasional. Nih. Itu songkok nasional, ini internasional ya. Baik, mana catatannya? Yang tadi? Ini yang tadi. Ini mulai dari awal ini. Ada semua di sini? Ya, mana itu? Bulan 1 tahun 2022. Allah. Baik. Ada perkara-perkara yang menjadi sebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa saja itu? Perkara yang sudah lewat. Taib la'anallahu man dabah li ghairillah. Kemudian apa lagi? La'anallahu man la'ana walidai. Kemudian yang ketiga, taib la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah melaknat orang yang mengambil batasan bumi, yang mencuri batasan bumi. Taib, bahkan di sebagian riwayat hanya sejengkal. Ya, orang yang mencuri sejengkal saja dari tanah, ini sebab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Apa lagi? La'anallahu man awa, ya, muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, orang yang membantu orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Baik, Hasan. Masyaallah ya, dari pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu masih ada yang ingat. Barakallahu. Man bada. Anta sagir. Mana catatannya dari awal ada? Mulai dari mana?
Ini awal kali ini. Sampai di mana? Yang terakhir malam ini. Ini bercampur catatannya Ustadz Muhammad Jamil sama yang lainnya, dijadikan satu bukunya. Usahakan sendiri-sendiri bukunya ya. Ya, supaya lebih mudah di dalam murojaah itu. Jangan dicampur-campur. Iya. Mungkin di pelajarannya Ustadz Muhammad Jamil bukunya sendiri, Ustadz Muhammad bukunya sendiri, Wawasan Adabul Mufrad bukunya tersendiri. Jangan dicampur. Itu sulit untuk murojaah, tercampur-campur, halamannya berbeda nanti. Agak repot. Usahakan ya di tempat-tempat yang berbeda. Baik. Kamu qara'na haditsan hadhihi lailah. Berapa hadis yang kita baca malam ini? 3. Berapa bab tadi dibaca? Hah? Berapa bab tadi dibaca sudah bersamaan dengan hadisnya? 2. Apa saja itu? Yang pertama, judul babnya saja apa? Ayo, judul babnya. Apa judul babnya? Ayo, judul babnya. Sekiranya sudah lewat belum tadi? Ada pelajaran lewat malam ini? Ada enggak? Iya. Apa judulnya? Ada yang bantu? Ayo itu, bawa sini, coba sini. Bukunya bawa sini. Baik, mana mulai catatannya? Mulai dari mana? Ini yang malam ini. Terus yang sebelumnya mulai dari sini. Ini dicampur-campur ini. Hah? Sebenarnya kupisah ki. Usahakan disendirikan ya. Mana ada belum mufradnya? Baik, ada satu faedah yang pernah kita dapatkan di dalam bahasan Adabul Mufrad. Ya. Seorang yang benar takwanya adalah seorang yang diantara tanda orang yang bertakwa apa? Dari pembahasan Adabul Mufrad, diantara faedah yang kita dapatkan. Apa itu? Apa itu? Hah? Yang lain lagi apa? Di antara tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. Seorang senantiasa rindu untuk melakukan ibadah. Ya, dia rindu untuk melakukan ibadah. Dia sudah menunaikan sholat maghrib, rindu untuk melakukan sholat isya. Begitu datang waktu sholat isya, dia penuh dengan kegembiraan. Iya. Demikian selalu rindu untuk melakukan ibadah. Ini diantara tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Judul tadi pembahasan apa? Ya, kemudian yang kedua, man adraka walidai falam yudkhilil jannah. Baik, man bar walidai
Zadallahu fi umri. Taib, ahsan. Ini nanti diminum bersama ya, dibantu. Betul ini bersama. Tapi perhatikan ya, dari pelajaran-pelajaran yang berlalu saya tidak fokus pertanyaannya pada pertemuan yang baru ya, tapi pada bab-bab yang sebelumnya saya tanyakan. Karena itu selalu merajaah, selalu dibaca ulang. Kemudian perhatikan yang bukunya dipisah-pisah. Seperti pelajaran-pelajaran yang lain, jangan digabungkan. Ya, kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu. Kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa beli buku. Ya. Ada sebagian kisah ya. Ya, kita dahulu di waktu-waktu menuntut ilmu. Ya. Berkaitan dengan buku. Ada di antara santri-santri yang tidak bisa membeli buku. Ya, karena orang tuanya juga dalam kondisi kekurangan. Maka setiap hari ini di samping pondok itu ada wartel ya, ada wartel. Ya. Dia tunggu kapan kertas wartel ini, kertas yang digunakan itu kan dibuang, itu dia tunggu. Ya. Begitu dibuang diambil, dia rapikan, dia kumpul, dia potong. Ya. Kemudian dia lem, dijadikan sebuah buku catatan. Bayangkan ya, beli buku saya tidak bisa. Kawan-kawannya bisa beli buku cetak, bisa beli buku tulis. Dia buku tulis tidak bisa, apalagi buku cetaknya tidak bisa. Ya. Bayangkan ya, sebelum masuk jam pelajaran, dia pinjam bukunya kawannya, yaitu buku cetaknya. Apa yang akan diajarkan oleh seorang ustadz, dia tulis semuanya. Dia tulis. Ya. Begitu masuk pelajaran sudah dia siapkan. Ya. Lihat ya, dia tidak punya kitab, tidak bisa juga beli buku tulis, tapi kertas wartel dia kumpulkan. Bayangkan, ada yang sampai seperti itu sekarang. Di masa-masa kita belajar dulu, makanannya sangat sederhana. Antum tahu, bubur satu piring itu ditekan setipis-tipisnya, ada garamnya itu, alhamdulillah. Kadang tidak ada garamnya. Iya. Bubur satu piring ditekan setipis-tipisnya, kemudian diletakkan di nampan, dimakan 5 orang. Usus baru terpisah, makanannya sudah habis. Ya. Tapi di saat-saat seperti ini, ternyata tidak putus asa. Ya, terus bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Karena itu antum yang sudah diberikan keluasan oleh Allah, beli buku cetak bisa, beli buku tulis bisa. Apalagi kalau sudah ada yang menyiapkannya, ya, maka manfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan itu adalah nikmat. Kalau kita tidak syukuri, maka itu adalah perkara yang menjadi sebab di ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. La in kafartum inna adzabil lasyadid. Baik, karena itu masing-masing hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan kita di atas kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari berbagai bentuk kezaliman, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan dan diselamatkan adab pada hari kemudian. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.